Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi dengan tema kesantunan berbahasa dan maksim kesantunan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Sadik Setiawan, Sri Ayu Mulyani, Intan Mutiara Safila dan Nusnawati. Untuk memaksimalkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Kepada Saudari Ayu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membawakan materi yaitu hakikat kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa merupakan tata cara berperilaku yang disepakati oleh suatu masyarakat sebagai aturan perilaku sosial. Kesantunan tidak hanya dapat dilihat dari sisi penutur saja, tetapi juga harus memperhatikan kesan lawan tutur yang mendengarkan hal yang disampaikan penutur. Mendefinisikan kesatuan berbahasa adalah hal memperlihatkan kesadaran akan martabat orang lain dalam berbahasa, baik saat menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulis. Selanjutnya yaitu prinsip kesantunan berbahasa. Lekov tahun 1973 dalam SER 2010 halaman 46 menyatakan kesantunan dikembangkan oleh masyarakat guna mengurangi friksi dalam interaksi pribadi. Menurutnya ada 3 buah kaidah yang harus dipatuhi untuk menerapkan kesantunan, yaitu formalitas, ketidaktegasan, dan kesamaan atau kesekawanan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Itu tadi pemaparan materi dari Saudara Ayu. Selanjutnya pemaparan materi akan dipaparkan oleh Saudari Nusnawati. Kepada yang bersangkutan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu ciri-ciri kesantunan berbahasa. Le dan Char memberikan ciri kesantunan sebuah tuturan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semakin panjang tuturan seseorang, semakin besar pula keinginannya untuk bersikap santun kepada lawan tuturnya. Yang kedua, tuturan yang diutarakan secara tidak langsung lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan secara langsung. Ketiga, memerintah dengan kalimat berita atau kalimat tanya dipandang lebih santun dibandingkan dengan kalimat perintah. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi ketidaksantunan berbahasa, yakni yang pertama, faktor dorongan rasa emosi penutur. Yang kedua, faktor sengaja memojokkan mitra tutur. Yang ketiga, faktor mengkritik secara langsung dengan kata-kata yang kasar. Yang keempat, faktor kebiasaan siswa. Yang kelima, faktor kedudukan di kelas. Yang terakhir, faktor latar belakang sosial penutur. Baik, saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Yusna. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudari Intan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya melanjutkan materi berikutnya mengenai maksim kesantunan,
Yang pertama itu maksim kebijaksanaan. Nah, maksim kebijaksanaan berarti meminimalkan kerugian bagi orang lain dan memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Contohnya, tuan rumah berkata, "Silahkan makan saja dulu, Nak. Tadi kami semua sudah mendahului." Tamu berkata, "Wah, saya jadi tidak enak, Bu." Nah, penjelasan dari contoh tersebut dituturkan oleh seorang ibu kepada seorang anak muda yang sedang bertamu di rumah ibu tersebut. Pada saat itu, ia harus berada di rumah ibu tersebut sampai malam karena hujan sangat deras dan tidak segera reda. Dalam tuturan di atas, tampak dengan jelas bahwa apa yang dituturkan si tuan rumah sungguh memaksimalkan keuntungan bagi sang tamu. Lazimnya, tuturan semacam ini ditemukan dalam keluarga pada masyarakat tutur desa. Orang desa biasanya sangat menghargai tamu, baik tamu yang datang secara kebetulan maupun tamu yang sudah direncanakan terlebih dahulu kedatangannya. Berikutnya, yang kedua mengenai maksim kedermawanan. Maksim kedermawanan berarti meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri dan memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri. Contohnya, anak kos A mengatakan, "Mari saya cucikan baju kotormu, pakaianku tidak banyak kok yang kotor." Anak kos B mengatakan, "Tidak usah Mbak, nanti siang saya akan mencuci juga kok." Nah, penjelasan dari contoh tersebut, tuturan ini tuh merupakan cuplikan pembicaraan antara A sebuah rumah kos di kota Yogyakarta. Anak yang sudah berhubungan demikian erat dengan anak yang satunya. Dalam tuturan yang disampaikan si A di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa ia berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri. Orang yang tidak suka membantu orang lain, apalagi tidak pernah bekerja sama dengan orang lain, akan dapat dikatakan tidak sopan dan biasanya tidak akan mendapatkan banyak teman di dalam pergaulan keseharian hidupnya. Lalu ketiga itu mengenai maksim pujian atau maksim penghargaan. Nah, maksim ini tuh berarti meminimalkan cacian kepada orang lain dan memaksimalkan pujian kepada orang lain. Contohnya, dosen A mengatakan, "Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk kelas bisnis Inggris." Dan dosen B mengatakan, "Oh ya, tadi aku mendengar bahasa Inggrismu jelas sekali dari sini." Nah, penjelasan dari contoh tersebut dituturkan oleh seorang dosen kepada temannya juga yang seorang dosen dalam ruang kerja dosen pada sebuah perguruan tinggi. Nah, pemberitahuan yang disampaikan dosen A terhadap rekannya dosen B pada contoh tersebut ditanggapi dengan sangat baik, bahkan disertai pujian atau penghargaan oleh dosen A. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di dalam tuturan itu dosen B berperilaku santun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemaparan materi dari Saudari Intan. Selanjutnya materi akan saya lanjutkan. Nah, yang keempat itu adalah maksim kerendahan hati atau kesederhanaan. Artinya meminimalkan pujian kepada diri sendiri dan memaksimalkan cacian kepada diri sendiri. Contohnya itu seperti sekretaris A yang mengatakan, "Dik, nanti rapatnya dibuka dengan doa dulu ya." Sekretaris B mengatakan, "Ya Mbak, tapi saya jelek loh." Nah, penjelasannya seperti dituturkan oleh seorang sekretaris kepada sekretaris lain yang masih junior pada saat mereka bersama-sama bekerja di ruang kerja mereka. Dan tuturan sekretaris B di atas dapat terlihat bahwa ia bersikap rendah hati dan mengurangi pujian untuk dirinya. Dengan demikian, tuturan tersebut terasa lebih santun. Nah, selanjutnya ada maksim kesetujuan atau permufakatan, yang artinya meminimalkan ketidaksetujuan dengan orang lain dan memaksimalkan kesetujuan dengan orang lain. Maksudnya itu contohnya seperti nanti malam kita makan bersama ya Yun. Terus si Yun mengatakan boleh, saya tunggu di bangku resto. Dituturkan oleh penjelasannya itu dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada temannya yang juga mahasiswa pada saat mereka sedang berada di sebuah ruangan kelas. Tuturan di atas terasa santun karena Yuyun mampu membina kecocokan dengan Noni. Dengan memaksimalkan kecocokan di antara mereka, tuturan akan menjadi lebih santun. Nah, yang terakhir mungkin maksim simpati. Artinya meminimalkan antipati kepada orang lain, memaksimalkan simpati kepada orang lain. Contohnya misalkan Ani turut nenekmu meninggal. Tuti terus berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikut berduka cita. Nah, penjelasannya itu
dituturkan oleh seorang karyawan kepada karyawan lain yang sudah berhubungan erat pada ruang kerja mereka. Nah, dari tuturan tersebut terlihat Tuti menjelaskan rasa simpati kepada Ani. Orang yang mampu memaksimalkan rasa simpatinya kepada orang lain akan dianggap sebagai orang yang santun. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun simpulannya yang seperti terlampir di atas, kesantunan berbahasa adalah pengungkapan pikiran dalam perasaan dengan halus, baik dan sopan dalam interaksi komunikasi verbal. Kesantunan berbahasa mencerminkan budi halus dan pekerti luhur seorang dengan tidak menyakiti perasaan dan memberikan pilihan kepada orang lain. Prinsip kesantunan berbahasa itu bermakna sebuah sikap kepedulian kepada wajah atau muka, baik milik penutur maupun milik tutur. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.